Kepala Dinas Tenaga Kerja Kadisnaker Kota Depok Sidik Mulyono meninjau peserta pelatihan komputer yang digelar di Aula Semut Cofil and Eatery Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis 11 Mei tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Kadisnaker Depok berpesan kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan baik agar mendapatkan ilmu secara tepat. Dari Depok, Erneus TV mengabarkan, di tengah sulitnya budidaya udang, sosok muda petani udang bernama Bayu memberikan motivasi semangat kepada petani udang lainnya di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Provinsi Palembang pada Selasa 16 Mei tahun 2023. Selaku petani udang Vanem, Bayu menggelorakan semangat bagi petani udang lainnya agar tetap terus budidaya udang meski di tengah kondisi cuaca alam yang kurang mendukung untuk melakukan budidaya udang Vanem. Nama saya Sidik Ramadan Bayu Mukti. Jadi petani udang ini dari kapan? Dari sejak lulus sekolah. Jadi petani udang udah berapa tahun? 1 tahun ini. Oh, baru 1 tahun. Terus apa kesannya jadi petani udang itu apa? Kesannya itu ya banyak sih. Kita itu harus, kalau budidaya itu harus nyatu gitu. Oh, nyatu dengan apa? Udangnya gitu. Jadi harus pakai perasaan gitu kalau kita budidaya itu, biar nyatu lah sama udangnya. Terus masih semangat jadi petani udang? Sampai sekarang sih semangat. Masih semangat ya. Terus ada nggak keluh kesah jadi petani udang itu, ada nggak? Kalau keluh kesah itu pasti ada di setiap pekerjaan. Yang pertama itu kalau musim jelek ya pasti ada gagal. Tapi kalau pas cuacanya bagus ya pasti bisa aja dapat. Ini panen kali ini dapat berapa banyak? Perkiraan? Alhamdulillah tembus 9 kintal. Untuk tembus dengan jumlah segitu, perkiraan biaya operasional atau modalnya berapa? Untuk modal mungkin perkiraan 28 juta ya? Iya. Kalau per kilo udang diperkirakan berapa sih kalau misalnya size yang umumnya gitu? Kalau misalnya size-nya 60 mungkin ya harganya di atas 50-an. Gitu ya. Jadi artinya insya Allah dalam satu siklus panen udang itu keuntungannya sampai berapa biasanya? Kalau keuntungan ya tinggal dipotong BO. Misalnya dapat 8, penjualannya 40, ya berarti dipotong BO 28 tadi sisanya. Gitu ya. Ya. Berarti dapatnya 28. Dan itu satu siklusnya berapa bulan biasanya, Mas? Itu 2 bulan. 2 bulan ya. Oke. Makasih Mas Bayu informasinya ya. Terima kasih. Sampai saat ini, Bayu masih semangat budidaya udang, meskipun terkadang harus menghadapi kondisi cuaca alam yang kurang mendukung dan tidak stabil, yang akan membuat udang mudah terkena virus hingga berdampak petani udang gagal panen. Dari Palembang, Adam Pradana Erneus TV mengabarkan, Temu Raya Majelis Seklasis Biak Utara diikuti oleh 790 peserta dari 29 jemaat yang dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kabupaten Biak Numfor Lotien Singna mewakili Bupati membuka kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut mengusung tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja Mewujudkan Keadilan diikuti oleh jajaran Majelis Gereja di Gedung Gereja Jemaat Otto Mageisler Duar Klasis Biak Utara, Distrik Warsa, yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai Minggu 14 Mei hingga 16 Mei tahun 2023. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa Erneus TV mengabarkan, personel Koram 173 PVB bersama gabungan TNI dan masyarakat Biak Numfor melaksanakan penanaman bibit mangrove yang dipusatkan di 3 kodim jajaran wilayah pesisir pantai, diantaranya kodim 1705 Nabire, kodim tahun 1708 Biak Numfor, dan kodim 1709 Yapen Waropan pada Minggu 14 Mei tahun 2023.
Penanaman mangrove di Kabupaten Biak Numfor dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi Udara 3 Marsekal Muda TNI Donald Kasenda didampingi oleh Komandan Koram 173 PVB yang diwakili oleh Kasiter Koram 173 PVB Letkol Kavaleri Prawira Negara. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa Air News TV mengabarkan, memperingati Hari Bumi 2023, Paitu Medpo EP Malaka dan BPMA berkolaborasi bersama Muspika di wilayah kerja Blok A menggelar rangkaian program kampanye peduli lingkungan. Program kampanye Hari Bumi 2023 diisi dengan diskusi dan edukasi publik bersama perwakilan Krucik dan Muspika Indra Makmu tentang pentingnya menjaga keseimbangan hutan dan dampak karhutla di aula Kecamatan Indra Makmu pada Rabu 17 Mei tahun 2023. Dari Aceh Timur, Munasir Yusa Orneus TV mengabarkan, selain mempercantik kawasan, lukisan mural juga berfungsi sebagai media dalam penyampaian pesan moral untuk mengedukasi. Lukisan mural itu direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan di lingkungan RW 5 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah pesan moral yang disampaikan diantaranya cintai bumi, kurangi sampah plastik, membawa tas belanja sendiri, membawa kotak makan sendiri, jagalah kebersihan, bersih lingkungannya, sehat warganya, dan lainnya. Dari Jakarta, Hambang Air News TV mengabarkan, Prawira Genpari sampai saat ini terus giat melaksanakan berbagai programnya untuk memajukan negeri tercinta dengan memperkenalkan keindahan alam yang dimiliki banyak dilakukan melalui jalan edukasi, baik yang terkait dengan kepariwisataan, seni budaya, dan UMKM melalui penguatan karakter kebangsaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Prawira Genpari, Dedo Farhan Olawi, setelah melaksanakan program Langkah Dakwah Majukan Anak Negeri di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Jayapura, Provinsi Papua. Konsistensi pengabdian yang luhur dan tulus pada bangsa ini selalu mendapat perhatian dan apresiasi para tokoh masyarakat setempat yang pada dasarnya karena programnya dinilai sangat bagus dan mulia, serta dilakukan tanpa pamrih dan ikhlas. Dari Depok, Air News TV mengabarkan, tes penataan lingkungan di kantor Lurah Kebon Bawang masih terus berjalan. Berbagai langkah terobosan yang telah dilakukan diantaranya penataan taman depan kantor Kelurahan Hatinya PKK, diantaranya budidaya tanaman anggrek, kolam terapi ikan, kolam gizi, hidroponik, dan lainnya. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan kantor kelurahan yang hijau dan asri telah dilakukan kegiatan penanaman berbagai jenis tanaman seperti halnya anggur, anggrek, cocor bebek, jahe merah, kencur, jeruk nipis, duran, kelapa, dan tanaman lainnya. Dari Jakarta, Hambang Air News TV mengabarkan, warga Kampung Langansari, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, mengeluhkan pembangunan drainase dan jalan Situregen Cigemlong dan Pasir Kupas Simpang Cibarengkok yang menelan anggaran Rp79.285.683.000, namun tidak memperhatikan kualitas dan terkesan asal jadi. Adanya keluhan warga tersebut
Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat DP UPR Kabupaten Lebak diwakili oleh Kabid DP UPR Lebak Hamdan langsung melakukan monitoring ke lokasi pembangunan drainase dan pembangunan jalan ruas Situragan Simpang Cibarengkok pada Jumat 19 Mei tahun 2023. Saat pemantauan, Hamdan mengatakan ada beberapa titik yang kurang sempurna dan telah memperingatkan pihak pelaksana baik secara lisan maupun secara tertulis agar memperbaiki titik-titik yang mengalami kerusakan. Kabid DP UPR Lebak juga menegaskan bahwa untuk ketebalan hot mix 4 cm yang nantinya pihak DP UPR Lebak akan melakukan uji kuantitas dan kualitas. Namun jika tidak memenuhi spesifikasi, akan diberikan sanksi berupa pemotongan pembayaran seperti yang sudah tertera dalam kontrak. Kualitasnya yang ekspor juga ikut statement. Kalau saya memang sudah kualitas saya yang melakukan monitoring dan juga komunikasi kan apa yang menjadi kekurangan di lapangan ya dicatat kalau ini ditegur secara tertulis kepada pihak pertanian. Alhamdulillah berkat masukan dari warga, dari masyarakat yang tadinya kurang menjadi baik, dan yang sedang berproses pun mari kita jaga kita kawal lah barang-barang biar kualitasnya memang sesuai dengan yang diharapkan. Intinya itu. Udah maksimal belum, Pak? Ya, ketebalan ini dulu, ketebalan untuk sekarang. Ketebalan hot itu 4 cm kan. 4 cm. Ya. Jadi nanti kita melakukan uji kuantitas dan kualitasnya. Nanti kita juga akan bisa hitung. Kebetulan kita juga nanti coba akan cek ulang, makanya sebagai dasar. Karena itu tadi kita juga akan cek ketebalan daripada ini. Ya. Ikut keluarin, Pak? Karena memang ada keluar itu tadi. Nanti yang mengatakan bahwa hanya saja kan kembali konsekuensi dari model monitoring ini apabila menemukan yang tidak sesuai dengan spek yang tidak sanksi apa nanti akan diberikan oleh pihak dinas pendidikan? Kalau sanksi ya sudah dalam kontrak kalau memang volumenya kurang Atau kualitas? Termasuk kualitas kita lakukan pemotongan. Intinya itu ada sanksi lah. Tidak akan kita biar. Tapi sebelum karena ini masih berproses, kita beri kesempatan untuk memperbaiki kan. Betul, ya, karena nanti ada definisinya setelah definisi mungkin itu yang ada. Kita melihat itu kualitas dan kuantitasnya sesuai ya. Untuk Dari Lebak, Asep Dedi Mulyadi Arneus TV mengabarkan. Polsek Tanjung Duren menggelar konferensi pers penangkapan 3 tersangka pembegalan seorang driver taksi online di kawasan Tomang, Jakarta Barat yang viral di media sosial pada Jumat 19 Mei tahun 2023. Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 bilah parang, pakaian korban, dan sepeda motor para tersangka yang digunakan dalam melakukan aksinya. Kapolsek Tanjung Duren Kompol Muharam Wibisono mengatakan, dalam aksinya, para tersangka pengaruh minuman keras. Penangkapan ketiga tersangka ini berkat kesigapan tim Satreskrim Polsek Tanjung Duren di bawah pimpinan Ibtu Tribaskoro Bintang. Pada sore hari ini kami jajaran Polsek Tanjung Duren yang melaksanakan rilis ungkap kasus ya. Pada sore hari ini hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 kita melaksanakan rilis ungkap kasus yang beberapa hari lalu viral, yaitu terkait percobaan pembegalan terhadap driver taksi online yang terjadi di wilayah Tomang, tepatnya di Jalan Rawakepa, yang Kelurahan Tomang, yang terjadi pada minggu lalu, yaitu pada hari Sabtu ya, kurang lebih pukul 5 pagi ya, setelah sholat subuh, yang dimana korban berinisial Q usia 35 tahun yang menjadi korban percobaan perampasan atau penjamretan dan juga penganiayaan oleh orang tak dikenal, sejumlah 3 orang tersangka. Yang dimana pada hari Sabtu itu korban adalah sebagai driver taksi online yang akan beraklusan dengan adiknya ya.
Ketika hendak melakukan apusan itu, tiba-tiba korban didatangi oleh tiga orang yang tidak dikenal dengan menggunakan satu motor, ya, yang dimana pelaku tiga orang tersangka ini dengan inisial MF alias A dan juga EH, yang ketiga adalah YY, yang masing-masing perannya, yang dimana MF alias A ini adalah selaku otak yang mencari target korban dan juga yang melakukan eksekusi dengan menggunakan senjata tajam yang ada di depan kita ini. Kemudian juga EH, ya, bertugas mengendarai sepeda motor yang misalkan lihat di depan ini ada sepeda motor hitam merek Honda yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Kemudian ada juga tersangka YJ, ya, yang mendampingi MF, ya, melakukan upaya penganiayaan dan juga penjamretan terhadap korban Q, ya. Jadi tiga orang ini alhamdulillah, ya, pada 2 hari yang lalu berhasil diamankan, ya. Yang pertama tersangka EH yang diamankan oleh unit reskrim Polsek Tanjung Duren yang dipimpin oleh Kanit Ibtu Tribintang Baskoro, yang dimana EH diamankan, ya, kita temukan sedang berada di tempat tongkrongannya atau tempat dia sehari-hari melakukan aktivitas, yaitu di kolong jembatan Persing, ya, perbatasan antara jembatan Jeling, jembatan Jeling, perbatasan antara Kecamatan Grogol Petamburan dengan Kecamatan Gambir, ya, dimana di situ juga ada banjir kanal timur yang juga di sana diamankan juga. Sesaat setelahnya, ya, setelah kita mengamankan tersangka EH ini, didalami, diminta keterangan, kemudian akhirnya kita berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya, ya, itu di daerah Tomang juga, tepatnya di daerah banjir kanal timur, yang dimana salah satu tersangka ditemukan di dalam kontrakannya, kemudian dikembangkan lagi oleh unit reskrim, ditemukan lagi tersangka yang satunya berada di rumah neneknya yang berada juga di Tomang, ya. Jadi ketiga orang ini memang penduduk atau warga sekitaran Tomang. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan adalah pasal percobaan penjara dengan kekerasan, yaitu pasal 53 junto 365 KUHP dan atau pasal 351 KUHP, ya, dimana ancaman maksimal pasal ini untuk hukumannya adalah 8 tahun penjara dan juga untuk percobaan perampasannya adalah 5 tahun penjara. Demikian rekan-rekan media sekalian, rilis ungkap kasus percobaan pemujaran yang terjadi beberapa waktu dan cukup viral, ya, beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah sudah bisa kita lakukan pengungkapan kasus. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, Ibtu Tribintang Baskoro, menjelaskan kronologis kejadiannya. Jadi mungkin dapat saya tambahkan terkait kronologis awal. Ketiga pelaku ini itu awalnya adalah memang mereka saling kenal sebelumnya, ya. Mereka sebelumnya memang sempat mengkonsumsi minuman alkohol di daerah bawah jembatan Jeling, ya. Jadi pelaku atas nama alias MF dan juga EH itu yang pertama kali berusaha untuk mencari target, ya, dimana memang dari pengakuan saudara MF ini memang dia membutuhkan uang untuk kebutuhan membayar kontrakan, ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga timbullah niat dari saudara MF mengajak saudara EH untuk mencari calon korban, yang mereka berkeliling dari tempat tongkrongannya menuju arah pertama ke daerah Mandala, ya. Mereka tidak mendapatkan target sehingga mereka putar balik kembali ke lewat daerah Rawakepa, menemukan, ya, 2 orang sedang duduk di pinggir trotoar, yaitu korban dan juga adiknya, ya. Dari situ mereka melihat bahwa ada peluang untuk mengambil barang dari milik korban ini karena terlihat korban sedang memainkan HP di situ. Ya. Dari situ mereka ada sedikit keraguan karena mereka cuma berdua dan mereka belum membawa senjata tajam. Mereka kembali lagi, ya, ke tempat tongkrongan mereka awal dan mengambil, ya, sebilah senjata yang seperti ditampilkan di depan ini, ya, dan juga mengajak 1 orang lagi kawannya atas nama saudara YJ, ya. Jadi mereka pada akhirnya berboncengan 3 orang, ya, kembali lagi ke tempat tadi mereka melihat target ini, ya, kakak adik ini di daerah Rawakepa yang sedang rollingan untuk mengendarai
taksi online ya. Jadi mereka ada kesempatan mereka turun ya, 2 orang turun dari kendaraan ya. Dari ketiga orang ini EH ini selaku pengendara atau yang membawa kendaraan, sedangkan saudara MF itu yang memegang senjata tajam yang diselipkan di tangan sebelah kanan, di hoodie-nya di jaket. Dari Jakarta, Eman News TV mengabarkan, perkembangan zaman dengan segala macam atributnya akan berimplikasi pada banyak hal, termasuk masalah-masalah keamanan, sebagai konsekuensi terbukanya ruang kriminalitas baru. Kombinasi atau modifikasi dari yang sudah ada sebelumnya. Begitupun dengan adanya kebijakan daerah otonomi baru DOD di Papua, perlu penyiapan personil Polri dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut disampaikan pemerhati kepolisian Dede Farhan Olawi di Jakarta pada Sabtu 20 Mei tahun 2023 usai dari Jayapura setelah menyampaikan pengarahan kepada para bintara senior Bribka 2 di Satuan Brimobda Papua terkait dengan persiapan daerah otonomi baru. Kepala Desa Kades Tambiluk, Ahmad Kosim mengapresiasi adanya home industri pencucian sarang burung walet yang bermanfaat bagi warga dengan memperkerjakan masyarakat setempat di Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Kades Tambiluk juga mengucapkan terima kasih kepada pengusaha sarang burung walet ini yang membuka peluang pekerjaan bagi warga masyarakat di Desa Tambiluk. Kades Tambiluk juga mengungkapkan, untuk perizinan sarang burung walet ini di desa sudah beres, sedangkan sampai dinas sedang dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua media yang mana atas kunjungannya ke pencucian sarang burung walet di desa saya, Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Dan alhamdulillah walaupun ini usaha perorangan sebenarnya, tapi izin dari tingkat bawah sampai tingkat kabupaten, alhamdulillah ini sedang berjalan, dan saya selaku Kepala Desa Tambiluk sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pengusaha yang ada di desa saya, yang intinya masyarakat saya akhirnya ada kegiatan menampung tenaga kerja di desa saya. Ini semuanya Pak, warga saya semua warga Desa Tambiluk. Alhamdulillah berkat adanya usaha pencucian sarang burung walet ini, masyarakat saya bisa ada penghasilan. Terima kasih banyak. Saya atas nama Kepala Desa Tambiluk, Bapak Ahmad Kosim, mengucapkan banyak terima kasih. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan perizinan. Alhamdulillah beres dari sekarang sampai tingkat kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang usaha tersebut juga didukung oleh Ajat Ketua PPBNI Kecamatan Petir, di mana usaha sarang burung walet ini membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Terima kasih. Adi Umar, Revolusi News TV, Serang, Banten. Demikian informasi kali ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube News. Don't forget to like, share, comment, and